Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Fadil bersama saya Fadil. Dan di video pertama ini kita akan mempelajari tentang TypeScript. Kenapa kita harus mempelajari TypeScript padahal teman-teman sudah banyak memahami tentang JavaScript. Nah, kita akan mengenal dulu TypeScript itu apa, kemudian alasan kita mempelajari TypeScript dan apa saja persiapan dasar yang harus kita miliki sebelum kita belajar TypeScript. Nah, pertama, apa itu TypeScript? TypeScript merupakan bahasa pemrograman yang dibuat di atas JavaScript. Jadi sebenarnya JavaScript di atas JavaScript itu ada salah satu bahasa pemrograman turunannya lah, bisa kita bilang begitu, yaitu TypeScript. Dan TypeScript ini dikembangkan oleh perusahaan yang sudah familiar yang kita dengar, yaitu Microsoft. Kemudian TypeScript memiliki fitur utamanya yaitu static typing. Nah, apa itu static typing? Static typing mudahnya adalah kita dapat memberikan tipe yang biasa tidak kita lakukan pada JavaScript. Jadi, kalau di JavaScript kita punya variabel, kita langsung assign nilainya. Misalkan kita punya variabel name. Const name sama dengan langsung value-nya. Atau kalian bikin variabel menggunakan keyword let. Kalau kalian menggunakan keyword let, kalian nggak kasih tahu tipenya apa, ya di JavaScript tidak masalah gitu. Tapi kalau di TypeScript, ketika kita mendefinisikan suatu atribut atau variabel atau mungkin function, kita juga harus ngasih tahu gitu apa tipe dari atribut atau variabel ini. Tujuannya supaya juga memudahkan rekan tim kita nantinya itu membaca kode yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi dia memiliki fitur static typing, dan ini sebenarnya static typing ini opsional ya, opsional. Jadi bisa kita tuliskan secara eksplisit maupun tidak kita tuliskan tipenya. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang berbasis typing seperti C++, Java, dan lain sebagainya, itu kan kita harus menyebutkan tipenya apa. Tapi kalau TypeScript, kita diberi pilihan untuk memberikan tipe datanya. Tapi lebih baik kita sebutkan atau deklarasikan tipe datanya. Baik itu di variabel, di objek, ataupun di function untuk return value-nya beserta parameter-parameternya. Seperti itu. Dan dia juga memiliki fitur klasik OOP. OOP yang biasanya kita pelajari ya, seperti kelas, ada interface, nanti juga ada seperti public gitu, seperti access modifier-nya, dan lain sebagainya. Dan TypeScript ini itu disebut sebagai superset dari JavaScript. Jadi ketika kita ingin mempelajari TypeScript, itu sebenarnya ya, kalau kita sudah memahami JavaScript sebelumnya, sebenarnya tidak jauh berbeda sih TypeScript itu. Cuman ya, yang tadi membedakan ya ini tadi, fitur static typing. Dan fitur static typing ini sih yang sebenarnya merupakan fitur utamanya. Cuman, kalau kita melakukan pemrograman TypeScript ya sebenarnya dengan bekal pemahaman JavaScript sudah cukup untuk kita mempelajari TypeScript gitu. Nah, kenapa kita harus mempelajari TypeScript? Ya, padahal kita sudah mengerti gitu ya tentang JavaScript. Yang pertama, mudah diadaptasikan. Maksudnya apa? Ya, karena TypeScript ini dibuat di atas JavaScript tadi, menurut definisi awal, berarti dengan modal kita, pengetahuan kita JavaScript yang cukup, maka kita bisa beradaptasi ketika kita transisi ke TypeScript. Yang kedua, TypeScript mendukung kode editor. Nah, kalau kalian pernah menggunakan kode editor favorit seperti Visual Studio Code yang biasa sering saya gunakan juga, kalau misalkan kalian mengetikkan suatu properti dari suatu objek
misalkan kita mau memanggil properti objeknya, pasti biasanya diberikan semacam autocomplete ya, ada rekomendasi untuk autocomplete-nya gitu. Dan TypeScript juga mendukung di kode editor, salah satunya Visual Studio Code juga sudah support TypeScript. Mungkin di kode editor lain sudah banyak yang support ya. Itu yang akan memudahkan kita untuk memprogram TypeScript sehingga pemrograman kita tuh menjadi lebih produktif dan minim dari kesalahan gitu. Kemudian juga TypeScript meningkatkan developer experience gitu. Jadi ya ada kaitan dengan kode editor tadi yang dapat meningkatkan produktivitas ngoding, berarti sekaligus juga meningkatkan developer experience kita. Selain itu juga karena TypeScript ini bisa kita bilang lebih strict atau lebih disiplin atau lebih ketat daripada JavaScript, artinya bugs atau error yang terjadi itu bisa diminimalisir gitu oleh kita. Apalagi kita bekerja dengan tim, maka ya developer experience diharapkan akan meningkat antar sesama rekan tim kita. Dan TypeScript ini cocok sekali untuk project yang skala besar ya. Karena biasanya kalau kita mungkin teman-teman pernah membuat suatu project pemrograman dengan bahasa apapun, ketika projectnya semakin besar, tentu biasanya kan kita ingin melakukan refactoring. Ketika ingin melakukan refactoring, kadang-kadang kita pasti nemu satu bug lagi, satu bug, yang kadang-kadang itu berkaitan dengan fitur-fitur lainnya. Dan biasanya ini bug itu kebanyakan terjadi karena ada nilai yang tidak kita harapkan itu terjadi gitu. Makanya dengan TypeScript ini, dengan menggunakan fitur static typing tadi, untuk project skala besar itu cocok sekali. Jadi artinya kita sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bug yang akan terjadi saat kita akan mengembangkan sebuah project, apalagi project yang untuk skalanya sangat besar. Kemudian TypeScript ini memiliki komunitas yang besar, jadi teman-teman kalau pernah browsing di Stack Overflow, kalau orang ngebahas TypeScript ini sudah cukup rame dibahas. Dan di Stack Overflow Survey 2022, kalau teman-teman cek, itu TypeScript merupakan bahasa pemrograman keempat yang disukai atau yang dicintai lah begitu ya. Kemudian juga TypeScript ini memiliki fitur yang melampaui JavaScript. Jadi kalau kita belajar JavaScript, mempelajari fitur-fitur yang ada di JS atau JavaScript, dengan TypeScript kita bisa melakukan lebih yang dimiliki oleh JavaScript. Jadi ini menurut saya merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup powerful untuk kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana cara kerja TypeScript? Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa TypeScript ini merupakan superset dari JavaScript. Gitu. Jadi TypeScript itu sebenarnya juga merupakan bagian dari JavaScript. Nah, bagaimana cara kita membuktikan hal ini mengenai cara kerja TypeScript ini? Yang pertama, ketika kita akan melakukan programming atau ngoding menggunakan TypeScript, biasanya nanti kita akan membuat script TypeScript itu dalam bentuk file.ts. Nah, file.ts ini akan kita jadikan sebagai file input kita. Yang kedua, file input kita dalam TS atau dalam TypeScript ini akan kita lakukan proses kompilasi atau compile, kalau teman-teman pernah dengar istilah compile ya. Proses kompilasi ini menggunakan TypeScript compiler atau yang disingkat dengan TSC. Nah, dari file input TypeScript kemudian juga dilakukan proses kompilasi menggunakan TypeScript compiler TSC akan menghasilkan file yang siap untuk dieksekusi, yaitu file output yang berupa
JavaScript. Jadi intinya cara kerja TypeScript itu dari file TypeScript kita lakukan compile menggunakan TypeScript compiler. Hasil penerjemahan kode TypeScript itu akan dijadikan menjadi file JavaScript. File JavaScript inilah yang akan digunakan untuk proses production atau proses deployment nantinya. Kalau misalkan teman-teman memprogram TypeScript untuk server maupun untuk client front-end misalkan, nah hasil build-nya itu, hasil compile-nya itu yang akan nanti dijadikan sebagai bahan untuk deployment atau kita upload ke online lah istilahnya seperti itu ya. Nah, prasyarat apa saja yang harus teman-teman persiapkan sebelum mulai belajar TypeScript? Yang pertama, karena TypeScript dibuat di atas JavaScript, tentu saja teman-teman harus punya bekal pengetahuan yang cukup tentang JavaScript. Entah itu dasar pemrogramannya seperti variabel, tipe data, console log, dan sebagainya. Kemudian JavaScript yang objek, kemudian JavaScript function, ataupun yang menggunakan arrow function, termasuk yang ES6, ES modul, kemudian juga higher order function, dan banyak lagi konsep-konsep JavaScript yang setidaknya teman-teman harus tahu dasarnya dulu lah sebelum mulai terjun ke TypeScript gitu bagi yang mau transisi. Nah, kemudian karena tadi di slide sebelumnya itu sudah disinggung cara kerja TypeScript yaitu nge-compile dengan menggunakan TypeScript compiler, maka kita akan gunakan Node.js untuk proses kompilasi nantinya. Dan plus npm juga nanti kita akan nge-install TypeScript di dalam lokal laptop atau komputer kita menggunakan npm. Jadi pastikan teman-teman harus ngerti tentang Node.js dan juga cara penggunaan npm. npm yang basic ya biasanya npm install, kalau nggak di local directory kita installnya ya di global. Contohnya begitu. Dan jangan lupa karena kita akan menggunakan Node.js dan juga npm, maka teman-teman juga harus tahu perintah-perintah yang ada di terminal yang menggunakan Linux ataupun Mac. Itu biasanya pakainya terminal, walaupun di Windows 10 atau Windows 11 sudah ada aplikasi terminalnya ya. Atau biasanya kalau kalian pengguna Windows yang default itu kalian juga bisa menggunakan command prompt untuk membuat perintah-perintahnya. Perintah yang dasar tuh ya biasanya change directory, melihat list file, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa gunakan git bash ya, kalau misalkan kalian tetap ingin menggunakan perintah-perintah Unix. Seperti itu. Oke, sekian aja dulu video pengenalan kita untuk kali ini. Dan di video berikutnya kita akan mulai melakukan setup dan instalasi apa saja yang akan kita perlukan untuk belajar TypeScript nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.